Seberapa besar Anda mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda? Itu menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk kita bisa menjalani hidup dan hari-hari kehidupan kita, saudaraku. Mengandalkan Tuhan itu memiliki beberapa pengertian. Salah satu pengertiannya adalah menerima apapun keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Setelah kita berusaha secara optimal dan maksimal sebisa mungkin, saudaraku. Ada dua pokok pikiran yang sangat penting. Yang pertama, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan hal yang harus kita bereskan dengan maksimal di dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita belajar setelah kita melakukan hal-hal secara maksimal di dalamnya, kita terima sebagai sesuatu yang baik yang memproses hidupmu dan hidupku, saudaraku. Bahkan hasilnya sekalipun kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa keadaan itu adalah yang terbaik untuk mendewasakan, untuk memproses kematangan dirimu dan diriku. Keadaan itu pasti tidak akan mencelakai diri kita. Itu adalah berkat Tuhan. Berkat kekekalan yang Tuhan titipkan selama kita masih hidup, saudaraku. Itu kado terindah. Kadang anugerah berkat yang indah yang Tuhan titipkan itu tidak selalu hal-hal yang membuat kita tersenyum. Kadang berkat kekal itu meremukkan hidup kita. Seakan-akan membuat kita menangis. Seakan-akan membuat kita hancur, tidak ada harapan. Tetapi kalau kita mengerti, kita mengandalkan kepada siapa kita hidup. Kita mengenal Allah kita. Kita tahu Dia Allah yang hidup, yang tiap hari kita berjumpa dengan Dia. Kita akan berkata, terima kasih Bapakku. Di dalam aku melewati hal-hal tersebut yang kelihatannya sulit, yang kelihatannya tidak baik menurut manusia. Tuhan mendewasakanku untuk persiapan hidup kekekalanku. Indah, saudaraku. Indah sekali. Di dalam hal ini mengandalkan Tuhan berarti engkau dan saya mempercayai, engkau dan saya menerima bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini mendatangkan kebaikan. Bahkan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan paksakan kehendak kita. Aku maunya begini, Tuhan. Aku maunya seperti ini. Aku planku A, Tuhan. Kenapa kau beri aku plan C hasilnya? Cukup. Kita mau belajar, saudaraku. Di dalam Matius 6 ayat 33 dijelaskan seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belajar cari perkenanan Tuhan. Hari ini mungkin musim hidupmu sedang berada di padang gurun. Engkau tidak tahu apa yang harus aku lalui, Tuhan. Bagaimana ini? Aku tidak tahu bagaimana menjalani hidupku ini. Carilah kerajaan Allah. Jangan kau memberhalakan masalahmu. Fokuslah kepada Tuhan. Renungkan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Gumulkan itu di hadapan Tuhan. Day by day, minute by minute, engkau akan belajar apa yang Tuhan mau. Pasti ada pesan yang indah yang Tuhan titipkan, saudaraku. Kita belajar menerima apapun yang menjadi hasil akhir
dari pergumulan kita, dari problema hidup kita. Percayalah bahwa hal itu tidak akan pernah mencelakai dirimu dan diriku. Tuhan itu adalah pribadi yang bisa kita andalkan. Di dalam keadaan terburuk sekalipun, dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Disitulah kedewasaan kita mengandalkan Tuhan itu teruji, saudaraku. Maka di awal perenungan ini saya menanyakan hal yang sangat urgent. Seberapa besar Anda mengandalkan Tuhan? Itu sangat penting untuk mengiring dirimu masuk di dalam kekekalan kelak. Banyak orang berpikir bahwa aku mengandalkan Tuhan ketika ada musuh di depanku. Tetapi ujung-ujungnya kembali kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau aku sedang tidak baik di dalam ekonomiku, aku butuh Tuhan. Aku mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka mujizat atas hidup finansialku. Kalau aku sedang sakit, dokter menvonis aku umurku tinggal 3 bulan. Atau aku mengalami penyakit-penyakit kronis yang tidak ada obatnya, yang tidak bisa disembuhkan, maka aku baru mengandalkan Tuhan. Itu pengandalan yang sangat kanak-kanak, saudaraku. Engkau dan saya diproyeksikan untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Ketika engkau dan saya mengandalkan Tuhan, engkau dan saya harus bertalian dengan karakter yang diubahkan seperti Kristus. Engkau dan saya harus dilayakkan masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau hari ini Tuhan menjawab semua doa-doamu, dipermudah dengan semua hal yang terjadi di dalam hidupmu, engkau dan saya tidak akan pernah dewasa. Engkau dan saya tidak akan pernah berproses, saudaraku. Tuhan sedang merusak mental anak-anaknya kalau dia melakukan hal seperti itu. Tetapi untungnya, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki tatanan yang jelas di dalam hidupnya. Tuhan menghendaki engkau dan saya sebagai anak-anak Allah, kita memaksimalkan semua yang bisa kita berikan untuk menghadapi semua kesulitan hidup sebagai tanggung jawab yang harus kita penuhi. Tuhan didik dirimu dan diriku untuk berjuang. Apapun yang harus kita lalui, saudaraku, problema apapun, berjuanglah. Kesulitan hidup itu menjadi momentum, menjadi kesempatan di mana kita bisa sungguh-sungguh, aku mengandalkan engkau Tuhan. Mengandalkan dirimu secara dewasa. Karena aku tahu setiap problema yang berhadapan dengan diriku hari ini. Aku harus berubah cara responku. Aku harus berubah cara menyikapinya. Aku harus berubah karakterku. Aku harus berubah banyak hal yang harus aku ubah dalam diriku. Karena aku tahu semakin hari aku harus semakin dewasa. Semakin hari aku harus semakin sempurna. Semakin hari aku harus semakin seperti Yesus. Sampai di satu titik, hanya engkau andalanku, Bapa. Hari-hari ini mungkin engkau masih banyak yang kau andalkan di dalam kereta perangmu. Mungkin uangmu, hartamu, kolegamu, orang-orang yang kau kenal, pejabat-pejabat, orang-orang hebat. Mungkin kau masih mengandalkan mereka di dalam hidup ini. Kedewasaan di dalam Tuhan, ketika engkau menghadapi kesesakan hidup yang sudah dimurnikan, seharusnya pribadi yang sudah dimurnikan, dia tidak lagi mengandalkan apapun dan siapapun kecuali Tuhan saja. Tuhan akan proses dirimu dan diriku sampai di level itu, saudaraku. Tidak ada lagi yang bisa kita katakan, aku mengandalkan dia, aku mengandalkan ini dan itu. Tidak ada lagi. Sampai di titik aku hanya mengandalkan engkau saja Tuhanku.
Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Bahkan banyak orang berkata, Allah berperang ganti kita. Ini Allah berperang ganti kita tidak boleh jadi alasan orang percaya untuk jadi malas. Pokoknya udah deh, serahin ke Tuhan, Tuhan bereskan. Gak bisa, saudaraku. Itu namanya dirimu dan diriku sedang memperalat Tuhan, dan engkau dan saya menjadi pribadi yang malas dan tidak bertanggung jawab. Hidupmu dan hidupku kita harus kerjakan dengan maksimal. Jangan sedikit-sedikit minta mujizat Tuhan. Jangan sedikit-sedikit minta kemudahan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit minta jalan keluar dari Tuhan dengan mudah. Kapan kita mau jadi dewasa kalau semuanya hal itu mudah, saudaraku? Pengertian ini memang sulit untuk diterima kebanyakan pribadi-pribadi Kristiani yang susah untuk diajak maju. Mereka akan banyak sanggahan ketika mendengarkan firman ini. Saudaraku, bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Mengikut Kristus itu memikul salib, saudaraku. Harus ada yang kau korbankan di dalam hidupmu. Kalau engkau mengikut Kristus dan gambar dan rupamu tidak menyerupai Allah, maka ada yang salah dengan kekristenanmu. Kalau engkau mengaku engkau anak Allah, engkau seorang pribadi Kristiani, tetapi hidupmu tidak sepikiran dan seperasaan dengan Yesus, yang hanya untuk menyenangkan Bapanya, yang terus hidupnya diproses berubah dan berubah semakin hari semakin sempurna, yang hanya agendanya membuat Bapa tersenyum, berarti engkau dan saya sedang salah, saudaraku. Engkau tidak berkenan. Pribadi yang berkenan di hadapan Bapa itu terus berproses. Benturan-benturan hidup itu, kerikil, batu besar, batu tajam, itu akan terus menjadi makanan kita hari-hari. Jadi jangan berpikir ikut Kristus semuanya beres. Ikut Kristus tambah masalah, saudaraku. Tambah berat hidup kita. Kenapa? Karena engkau dan saya dipaksa tidak wajar di mata dunia. Jelas itu. Engkau dan saya dipaksa untuk menjadi pribadi yang tidak wajar di mata dunia, tetapi wajar di mata Allah. Semuanya hidup kudus, tak bercacat celah, sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Membidik kehendak Bapa saja hidup ini. Jadi benturan masalah-masalah itu adalah alat atau momen atau kesempatan, boleh dikatakan, di mana kita bisa berproses untuk masuk ke dalam yang Bapa mau tadi. Spesifik masuk ke sana. Diproses, ketemu orang yang dulunya garang, suka marah, ketemu orang-orang yang dipertemukan itu pasti orang-orang yang mendidik kita. Contoh ya, saya seorang pemarah, saudaraku dulu. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan saya. Itu proses yang Bapa beri dalam hidup saya, supaya saya lebih belajar sabar, lebih mengerti, terus berproses. Sampai saya sempurna. Kekristenan harus berjuang. Karena tanpa perjuangan, kalau Anda hanya mengadakan Allah berperang ganti kita, pasti Allah bisa mengubah hidupku. Nggak bisa. Nggak bisa, saudaraku. Engkau harus berjuang sendiri. Engkau harus berjuang sendiri. Kita harus belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Hal mengandalkan Tuhan itu bertalian dengan karakter yang diubahkan seperti Kristus dan dilayakkan masuk di dalam kerajaan Allah. Terima kasih sama Tuhan kalau engkau menghadapi problema hidup.
dibenturkan dengan berbagai persoalan hidup, semakin kau diproses, semakin kau katakan terima kasih Tuhan. Mungkin aku tidak menang di dalam masalahku, tetapi aku menang di dalam karakterku. Mungkin aku tidak menang di dalam masalahku, tetapi aku menang di dalam sikapku menghargai Tuhan lebih lagi. Mungkin aku tidak menang di dalam masalahku, tetapi aku menang di dalam aku mengandalkan Tuhan. Aku lebih dewasa melalui masalah ini. Saudaraku, itu loh kekristenan yang sejati. Kalau Tuhan mudah bertindak menyelesaikan masalahmu dan masalahku, Tuhan sedang merusak mentalmu dan mentalku. Engkau dan saya akan memiliki daya juang yang rendah. Engkau dan saya tidak akan bertanggung jawab penuh di dalam hidup ini. Jadi jangan berpikir naif, saudaraku. Percaya kuasa Tuhan mengubah dirimu. Nggak bisa. Engkau harus merubah sendiri dirimu. Jadilah pribadi yang terus berubah. Menjadi pribadi yang berusaha keras untuk terus mendapatkan apa yang Bapa mau. Sehingga nama Tuhan itu dimuliakan dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat di kehidupan kita penuh dengan problema hidup, seakan-akan Tuhan itu memancing orang percaya untuk memuliakan Dia. Begitu kan? Kelihatannya seperti itu. Dengan Dia memberikan pertolongan atas kesulitan kita. Seakan-akan dikesankan bahwa Tuhan itu memberi kesulitan supaya orang percaya itu bergantung sama Dia. Tidak begitu, saudaraku. Tuhan memberikan kesulitan supaya umat Tuhan itu mengandalkan Dia. Supaya mereka berlatih menjadi pribadi yang dewasa. Baik mental, baik spiritual. Dia kuat menghadapi hidup ini. Saudaraku, beratnya pergumulan hidup itu akan membuat pribadi orang percaya menyadari betapa tidak menyenangkan hidup di muka bumi ini. Bumi yang sudah jatuh di dalam dosa ini bukan rumahku lagi. Sehingga mereka tidak menambatkan hatinya di muka bumi ini. Sehingga dia ketika mengalami problema demi problema di dalam hidup ini, maka manusia akan berkata, tujuan hidup ini surga, bukan lagi bumi. Tujuanku adalah menggapai Yesus di dalam kekekalan. Sampai di titik itu, seseorang tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Dia tidak lagi menempatkan kebahagiaan dunia ini menjadi nomor satu di dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup. Lord, you are my happiness. Engkaulah kebahagiaanku. Dengan semua persoalan berat yang harus aku lalui, aku butuh tangan kuat untuk menghadapi semuanya ini. Dan aku sadar bahwa aku hanya bisa mengandalkan Engkau secara dewasa di dalam hidup ini. Sehingga hidupku semakin disempurnakan. Dan Kau tersenyum dengan hidupku. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apapun bebanmu hari ini, jangan pernah sekalipun kau curigai Tuhanmu. Kesesakan apapun yang kau alami hari ini, katakan dalam mulutmu, dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk problem demi problem yang harus aku alami. Jatuh bangun hidupku hari ini, aku mengucap syukur.
Karena aku tahu di dalam setiap problem, setiap masalah hidupku, setiap malapetaka yang harus aku lalui hari demi hari, yang menurut mata manusia tidak baik, itu adalah baik di mata Allah. Karena itu adalah vitamin untuk membuat kami semakin kuat, semakin teguh berdiri, semakin mampu untuk menghadapi semua yang harus kami lalui dengan respon yang dewasa dan lebih matang di hadapan Tuhan. Sampai di titik kami sempurna kelak, Tuhan panggil kami dan kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Saudaraku, milikilah pengharapan. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Teruslah mengucap syukur. Tangisanmu, tetesan air matamu yang berada di pundak Tuhan, itu semua akan membanggakan Dia ketika engkau bisa berkata, aku bersedia dibentuk Tuhan. Aku bersedia diremukkan. Aku bersedia Kau hancurkan. Semua keegoan diriku, kesombonganku, semua keakuanku. Sampai di titik aku katakan, hidupku hanya untuk-Mu Bapa. Tidak ada kebahagiaan lain selain Engkau di dalam hidupku. Disitulah kita sedang membuat Bapa tersenyum, saudaraku. Mari berjuang bersama. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Allahku. Hari ini kami diingatkan untuk kami belajar mengandalkan Tuhan. Kereta perang kami adalah Yesus, Tuhan Allah kami. Kami mau belajar tidak membawa siapapun dan apapun yang menurut dunia yang bisa kami andalkan. Kami diingatkan hanya Tuhan andalan hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi badai proses kehidupan, biarlah kami menyambutnya dengan ucapan terima kasih. Kami tersenyum, kami tetap semangat, kami tetap antusias, dan kami semakin berkobar di hadapan-Mu. Karena kami tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Membuat kami semakin dewasa, semakin matang. Dan terus kami naik level, next level, sampai kami sempurna. Sehingga di kekekalan nanti, Tuhan melihat kami layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapakku. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu saja. Kami mau berjuang dengan segenap hidup kami. We love you Jesus. Amin. Salam semangat saudaraku. Sola Gracia. Tuhan memberkati. Haleluya.